Ini adalah topik ke-9 dari perkuliahan probabilitas dan proses stokastika, di mana kita akan berbicara mengenai klasifikasi state rantai Markov. Pada pertemuan kita sebelumnya, pada topik yang sebelumnya kita berbicara mengenai salah satu proses stokastik yang paling sederhana, yaitu discrete time Markov chain atau rantai Markov yang diskrit. Dan pada saat itu kita sudah melihat bagaimana caranya menspesifikasi sebuah DTMC dan kemudian melakukan dan menghitung probabilitas dari suatu path pada DTMC, dan yang terakhir adalah kita melihat bagaimana caranya melakukan transient analysis atau analisis transient pada DTMC tersebut. Nah, pada bagian ini kita akan melihat klasifikasi state dari rantai Markov dalam hubungannya dengan satu macam lagi analisis pada rantai Markov, yaitu yang disebut dengan steady state analysis. Steady state analysis pada rantai Markov membutuhkan klasifikasi daripada state karena tidak semua rantai Markov memiliki steady state behavior, atau tidak semuanya dapat dikenai dengan analisis steady state. Kita mulai dari accessible. Jadi suatu state J itu disebut accessible atau reachable dari state E jika probabilitas n step atau n step probability RIJN, artinya probabilitas mulai dari I dan kemudian berakhir di J dalam n langkah itu lebih besar dari 0 untuk suatu n tertentu. Dengan demikian n itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Maka state J itu disebut accessible atau reachable dari I. Kemudian kita andaikan bahwa AI adalah himpunan semua state yang accessible dari I. Kalau kita membawa ini ke level graph, maka accessible atau reachable itu sepertinya adalah mirip dengan reachable, ya, mirip dengan connected. Jadi suatu vertex connected dengan vertex yang lain jika kita dapat membentuk suatu path dari satu vertex tersebut ke vertex yang lain. Jadi itu mirip konsepnya dengan accessible atau reachable ini. Kemudian berikutnya adalah fakta yang nomor 2. State E kita sebut recurrent jika untuk setiap state J yang accessible dari state E, maka state E juga accessible dari state J. Jadi dengan demikian, kalau state J itu accessible dari I, ada caranya bagi kita untuk kemudian pergi dari state I ke state J kembali lagi ke state I. Jadi ada path yang membawa kita jika ada path yang membawa kita dari state J, dari state I ke state J, nah itu artinya berarti state J itu accessible dari state I, maka mesti harus ada path juga yang akan membawa kita dari state J ke state I, yaitu bahwa I juga accessible dari state J. Maka state yang seperti itu kita sebut recurrent. State yang seperti itu kita sebut recurrent. Saya ulangi lagi. State I disebut recurrent jika untuk setiap J yang accessible dari dia, maka state I itu kembali accessible dari state tersebut. Jadi oleh karena itu kalau kita mengungkapkannya dalam kasus AI, ini berarti untuk semua J elemen daripada AI, I juga adalah elemen daripada AJ. Ya, ini adalah definisi yang lebih formal dari recurrent. Sebuah state kita sebut recurrent, intuisinya adalah jika mengunjunginya satu kali, berarti kita dapat mengunjunginya tak hingga kali. Jadi kalau kita dapat mengunjunginya dari initial state satu kali saja, itu berarti dia itu infinitely often visited. Jadi kita
pada hakikatnya mampu mengunjunginya kembali terus menerus tak terhingga kali. Itu adalah fakta yang nomor 2, yaitu sebuah state yang recurrent. Berikutnya, fakta yang ketiga, transient. State E kita sebut transient jika dia tidak recurrent. Jadi kebalikan daripada recurrent adalah transient. Jadi dengan demikian, ini artinya jika terdapat sebuah state J yang elemen daripada AI, jadi J itu accessible daripada AI, sedemikian sehingga state E tidak accessible dari J. Jadi J itu accessible dari E, tetapi E tidak accessible dari J. Ini disebut dengan escaping. Jadi state E itu escape dari state J. Jadi dengan demikian kalau kita mulai dari E dan berakhir di J, tidak ada cara kembali ke state E. Dengan demikian, kesimpulan berikutnya adalah bahwa sebuah state itu transient, sebuah state yang transient hanya dapat dikunjungi terhingga kali seringnya. Dan state yang seperti tadi itu transient karena apa? Karena kalau sampai kita pergi dari state E ke state J, maka kita tidak kembali lagi ke dia. Dengan demikian, kita hanya dapat mengunjunginya terhingga kali. Jadi dengan demikian, recurrent berbalikan dengan transient. Nah, ini perlu kita lihat kembali pada analisis kita yang sebelumnya yang disebut dengan transient analysis. Transient analysis oleh karena itu kita hanya ingin mengetahui behavior daripada DTMC tersebut pada suatu state tertentu, pada suatu waktu tertentu. Nah, jika state E recurrent, maka AI itu disebut sebuah kelas yang recurrent. Apa itu AI? AI itu adalah semua state yang accessible dari E. Perhatikan bahwa kalau state E recurrent, maka semua state yang ada di dalam AI itu accessible dari dia. Dan ingat kembali, semua state yang ada dalam AI tadi itu juga I itu accessible dari mereka semua. Jadi oleh karena itu AI, AJ dan sebagainya yang bisa saling accessible tadi itu mesti membentuk sebuah kelas. Dan kelas ini kita sebut dengan kelas recurrent. Dan tidaklah sulit untuk memperlihatkan bahwa sebuah kelas yang recurrent itu adalah sebuah relasi ekuivalensi. Yaitu mesti membentuk sebuah relasi ekuivalensi. Baik, fakta nomor 5. Jika kelas recurrent disebut kelas recurrent disebut periodik jika state-statenya dapat dikelompokkan ke D lebih besar daripada satu kelompok disjoint S1, S2, S3 dan seterusnya sampai dengan SD, sehingga semua transisi dari satu kelompok membawa kita ke kelompok berikutnya. Jadi kelas recurrent yang tadi itu kita sebut dengan periodik jika state-state yang ada di dalam kelas tersebut dapat kita kelompokkan menjadi D lebih besar daripada satu kelompok. Jadi paling tidak oleh karena itu ada dua kelompok. Ya, paling tidak ada dua. Kalau hanya satu kelompok, maka dia itu tidak disebut dengan periodik. Tapi kalau dia itu lebih daripada satu kelompok, maka dia disebut dengan periodik. Dan kelompok-kelompok itu saling disjoin satu sama lainnya. Itu tidak memiliki anggota yang sama. S1, S2, S3 dan seterusnya sampai dengan SD. Sehingga semua transisi dari satu kelompok membawa kita ke kelompok berikutnya. Jadi kita bisa mengamati penomorannya. Jadi kalau begitu, kalau ini adalah semua state yang ada di dalam S0, ini adalah S1. Ini bukan state tetapi himpunan daripada state. Ya, kelompok daripada state tadi itu. S2 dan seterusnya sampai dengan SD. Maka semua transisi dari satu kelompok S0 umpamanya itu semuanya itu membawa kita ke sana. Tidak ada yang membawa kita ke grup yang lain. Tapi membawa kita ke kelompok yang berikutnya. Nah, yang ini bisa jadi membawa kita kembali lagi ke belakang ke S0 dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan periodik.
kita bisa melihatnya lebih formal lagi. Jika I adalah elemen daripada SK dan PIJ lebih besar daripada 0, perhatikan, PIJ lebih besar daripada 0, berarti demikian ada transisi dari state I ke state J, maka J itu mestilah elemen daripada SK ditambah 1, kalau K sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan D dikurangi 1. Mohon maaf, yang ini tadi bukan S0, S1 ya. Ini yang S2, S3 dan SD. Atau S1 kalau K sama dengan D. Jadi berurutan. Jadi S1, S2, S3 dan seterusnya sampai dengan SD. Dan SD itu nextnya, tujuannya adalah kembali lagi ke S1. Jadi jika I elemen daripada SK dan ada transisi dari state I ke state J, maka J itu mestilah elemen daripada SK ditambah 1. Kalau K sama dengan 1, 2 sampai dengan D kurangi 1. Atau dia adalah elemen daripada S1 kalau K sama dengan D. Itu disebut dengan periodik. Jadi ada periodnya oleh karena itu. Dan periodenya adalah D. Jadi banyaknya himpunan yang disjoint, kelompok yang disjoint tadi. Itulah periodenya. Kemudian fakta yang terakhir, fakta yang nomor 6 adalah sebuah kelas rekuren itu disebut dengan aperiyodik jika dia tidak periodik. Jadi kebalikan daripada periodik adalah aperiyodik. Dengan demikian D sama dengan 1. Jadi period kelasnya itu sama dengan 1. Dan oleh karena itu terdapat N sedemikian sehingga RIJN lebih besar daripada 0 untuk semua I dan J yang lebih besar sama dengan 0. Jadi oleh karena itu dari satu state ke state yang lain, untuk semua state yang ada di dalam state DTMC tersebut, mesti probabilitas untuk berpindah dari state I ke state J dalam N langkah itu lebih besar daripada 0 untuk kelas, untuk recurrent kelas yang aperiyodik. Nah, fakta-fakta ini akan kita perlukan pada waktu kita membahas mengenai analisis steady state DTMC. Analisis steady state itu membicarakan mengenai distribusi steady state. Distribusi steady state itu adalah distribusi dari discrete time Markov chain atau rantai Markov tersebut ketika dia sudah berada di steady state atau ketika rantai Markov tersebut sudah masuk ke tahap equilibrium, makanya disebut dengan steady state. Atau bisa juga sebetulnya dilihat sebagai long term state occupancy, yaitu bagian daripada waktu yang kita habiskan di satu state tersebut kalau Markov chain itu kita jalankan lama. Jadi berapa rasionya? Umpamanya kalau steady state probabilitasnya adalah setengah, berarti setengah daripada waktu itu mesti kita habiskan di state tersebut. Ingat bahwa RIJN adalah probabilitas memulai dari state I dan berakhir di state J setelah N transisi. Nah, analisis steady state ini pada hakikatnya adalah melihat kasus ketika RIJN ini, menghitung RIJN ketika N besar. Kita memiliki teorema yang disebut dengan steady state convergence theorem. Sebuah rantai Markov, perhatikan ini rantai Markov, oleh karena itu sebetulnya ini tidak hanya berlaku untuk DTMC tetapi juga untuk CTMC yang akan kita lihat di topik berikutnya. Sebuah rantai Markov aperiyodik, jadi syarat yang pertama adalah aperiyodik dengan kelas rekuren yang tunggal, jadi kelas rekurennya itulah haruslah satu, memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, untuk setiap state J, limit daripada RIJN mesti sama dengan suatu nilai konstanta tertentu pi n, Pn. Jadi limit daripada RIJN ketika n mendekati tak terhingga mesti finite dia, sama dengan suatu nilai tertentu yang disebut dengan pi j. Dan pi j atau pj ini adalah probabilitas xn sama dengan j ketika n besar atau ketika dia sudah stationary atau sudah masuk ke equilibrium. Yang pertama. Yang kedua adalah bahwa PJ itu adalah sebuah solusi unik
dari sebuah sistem persamaan linier yang diberikan di sini, yaitu Pj adalah jumlahan daripada K sama dengan 1 sampai dengan M, Pk, Pkj, di mana J sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai dengan M, dan normalisasi, yaitu jumlahan dari semua Pji tersebut adalah sama dengan 1. Jadi jumlahan dari semua Pj tersebut adalah sama dengan 1. Nah, kalau kita perhatikan bentuk ini sebetulnya adalah perkalian dari vektor dan matriks. Ini vektor dan ini adalah matriks. Dan memang benar. Oleh karena itu, sistem persamaan linier tersebut dapat kita ungkapkan sebagai vektor P sama dengan vektor P dikalikan dengan matriks P. Matriks P adalah matriks probabilitas transisi. Jadi oleh karena itu, di mana vektor P itu adalah distribusi atau vektor probabilitas stationary. Oke. Dan yang ketiga, Pj sama dengan 0 untuk tiap state transient. Jadi kalau state J itu adalah transient, maka dia mesti memiliki probabilitas stationary yang sama dengan 0, dan Pj lebih besar daripada 0 untuk tiap state yang recurrent. Ini adalah akhir dari diskusi kita mengenai klasifikasi state dari Markov chain.